Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di pertemuan kali ini kita masuk ke pertemuan ke-10, lanjutan dari pertemuan kemarin, pertemuan ke-9, yang sudah membahas tentang network diagram. Kita sudah mempelajari bagaimana cara membuat network diagram dengan metode AOA atau Activity on a Row. Pada kali ini kita akan membahas metode AON atau Activity on Node dalam membuat network diagram. Metode AON atau Activity on Node atau kadang disebut juga dengan PDM, Precedence Diagram Method. Tujuan kita adalah memahami metode AON dalam membuat jaringan kerja, mampu membuat penjadwalan dengan Gantt chart, menghitung waktu tunda atau slack atau float yang sudah kita pahami ya di pertemuan sebelumnya, kemudian juga melakukan distribusi tenaga kerja dan menghitung kurva S. Nah, AON atau PDM itu ya, Precedence Diagram Method, adalah metode analisis jaringan kerja yang sering juga disebut dengan metode tumpang tindih. Nah, ini merupakan pengembangan dari metode sebelumnya atau metode AOA, Activity on a Row atau CPM. Nah, model network diagram yang digunakan pada metode PDM ini adalah AON atau Activity on Node. Kalau kemarin di pertemuan 9, aktivitas itu berada di atas panah atau arrow. Nah, pada kali ini aktivitasnya berada pada node. Nah, dengan begitu, metode ini lebih mudah dalam membuat network diagram karena tidak membutuhkan dummy, ya, seperti yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Atau seperti pada metode AOA, Activity on a Row. Nah, lambang dan notasi dari metode AON tersebut adalah berikut. Jadi, kalau node di AOA itu didefinisikan sebagai lingkaran, nah node di dalam AON ini persegi, di mana di dalamnya dibagi menjadi macam-macam komponen. Ada earliest start ya, kita singkat dengan ES. Kemudian ada latest start atau kita singkat dengan LS. Kemudian ada earliest finish ya, kita singkat dengan EF, dan latest finish kita singkat dengan LF. Kemudian juga di dalam node tersebut juga dapat mendefinisikan TF atau total float atau total slack, kemudian free float atau free slack FF. Nah, apa perbedaan metode AON dengan AOA? Nah, misalkan ada sebuah soal seperti pada tabel berikut ya, memiliki aktivitas A, B, C, D, dan E dengan predesesornya masing-masing dan durasinya masing-masing. Nah, kita coba lakukan perhitungan metode AOA. Kita ingat node dalam metode AOA, Activity on a Row, adalah lingkaran. Di dalamnya adalah nomor dari node, kemudian ada earliest event time dan latest event time di dalamnya. Misalkan aktivitas A dengan durasi 5. Kemudian ada aktivitas B dan C memiliki predesesor A dengan C memiliki durasi 4 dan D memiliki durasi 3. Kemudian ada aktivitas D dengan predesesor B dan C. D dengan durasi 2 memiliki predesesor B dan C. Nah, untuk menghubungkan aktivitas B dengan D, maka kita perlukan dummy atau panah putus-putus. Kemudian aktivitas E dengan durasi 5. Nah, setelah itu untuk mendapatkan earliest event time atau EET, maka kita perlu lakukan perhitungan maju dengan cara menjumlahkan. Pertama, 0 ditambah 5 ya 5 pada node 2 ya. Kemudian selanjutnya di node 3 dan 4 nilai EET-nya adalah 9 dan 8 ya. 5 tambah 3, 8, 5 tambah 4, 9, kemudian seterusnya dan seterusnya sehingga didapat
durasi waktu pekerjaan pada aktivitas case di tabel tersebut adalah 16. Kemudian lakukan perhitungan mundur untuk mendapatkan nilai latest event time, dimulai dari ujung ya, dari terminal event 16, 16 dikurangi 5, 11, 11 dikurangi 2, 9. Kemudian karena dummy tidak memiliki aktivitas, maka di node 3 bernilai 9. Kemudian 9 dikurang 4. Mana yang terkecil dari 9 dikurang 4 dan 9 dikurang 3? 9 dikurang 3, 6. 9 dikurang 4, 5. Maka node 2, latest event time-nya adalah 5. Kemudian begitupun terakhir 0. Dengan demikian kita dapat menentukan jalur kritis. Jalur kritis adalah ketika nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Nah, bagaimana dengan metode AON atau activity on node ya? Kita lihat node-nya di sebelah kiri bawah ini. Pertama, aktivitas A. Kita buat aktivitas A dengan durasi 5. Kemudian aktivitas B dan C memiliki predesesor A. B dan C memiliki predesesor A dengan B durasinya 3 dan C durasinya 4. Kemudian aktivitas D memiliki predesesor B dan C. Nah, D memiliki predesesor B dan C dengan D durasi 2. Kemudian E predesesornya D dengan durasi 5. Nah, kalau kita lihat perbandingan dua network diagram di sini, di atas dengan metode AOA kita perlukan dummy untuk menghubungkan aktivitas B ke D, sementara di AON kita tidak memerlukan dummy. Begitupun untuk melakukan proses perhitungan maju atau untuk mendapatkan nilai earliest start dan earliest finish, merupakan komponen nilai dari EET, earliest event time, dengan cara yang sama ya, 0 ditambah 5, 5. Kemudian pada aktivitas B dan C ya, maka nilai earliest start dari B dan earliest start dari C adalah earliest finish dari aktivitas A. Kita pindahkan aktivitas earliest finish dari aktivitas A 5. Nah, 5 tambah 3 8, ini 5 tambah 4 9. Nah, pada aktivitas D maka diambil yang terbesar. Maka earliest start dari aktivitas D adalah earliest finish dari aktivitas sebelumnya yang terbesar. Artinya nilainya adalah 9. Tambah 2, 11. Tambah 5, 16. Dengan cara yang sama, melakukan perhitungan mundur untuk mendapatkan nilai latest event time ya, atau backward computation. Nilai latest finish dari aktivitas E adalah 16. 16 dikurangi 5, 11. Aktivitas D, latest finish dari aktivitas D adalah latest start dari aktivitas E. 11 dikurangi 2, 9. Nah, begitupun nilai aktivitas pada B dan C, latest finish dari aktivitas B dan latest finish aktivitas C adalah latest start dari aktivitas D. Pindahkan 9 di sini. 9 kurang 4, 5. 9 kurang 6, 3. Nah, untuk aktivitas A, latest finish aktivitas A adalah latest start yang terkecil dari suksesornya. B adalah nilai latest startnya 6, C latest startnya 5, maka yang terkecil 5 kurang 5. Pun dengan cara hal yang sama, nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama, maka itu adalah jalur kritis. Maka kita dapat di sini A, C, D, E adalah jalur kritis. Nah, dengan metode AON ini, di node tadi tidak hanya dapat dibubuhkan nilai earliest event time dan latest event time saja, tapi juga dapat kita berikan nilai slack-nya atau total float dan free float-nya. Nah, bagaimana cara menghitung slack atau float? Dengan cara yang sama, free float adalah earliest start J dikurang earliest finish I, atau earliest start kegiatan sesudah dikurangin earliest finish dari kegiatan tersebut. Dengan
total float adalah latest finish dikurangin earliest finish. Nah, kita coba lihat pada network diagram yang sudah kita hitung di slide sebelumnya. Maka total float dari aktivitas A adalah latest finish dikurangin earliest finish. 5 dikurang 5, 0. Kemudian free float-nya adalah earliest start J dikurangin earliest finish I. Nah, berarti 5 dikurang 5, 0. Begitupun seterusnya aktivitas B, total float-nya 9 dikurang 8, 1. Sedangkan free float-nya juga 9 dikurangi 8, 1. Begitupun aktivitas C, 9 dikurang 9, 0 ya. Free float-nya 0. Karena ini jalur kritis sebenarnya tidak perlu kita cari pun juga nilainya pasti 0. Karena sudah berada di jalur kritis. Kemudian dari nilai-nilai tersebut tinggal kita pindahkan saja ke dalam tabel untuk membuat Gantt chart. Jadi di sini ada earliest start, earliest finish, kemudian latest start, latest finish, kemudian free float dan total float. Tinggal pindahkan. Misalkan aktivitas B. Aktivitas B earliest start-nya 5, earliest finish-nya 8. Latest finish-nya 6, latest start-nya 6, latest finish-nya 9. Dengan free float dan total float-nya sama-sama 1. Dan seterusnya. Nah, bagaimana cara kita coba menyelesaikan case tadi yang sudah kita kerjakan di pertemuan 9 atau pertemuan sebelumnya dengan metode AOA. Kali ini coba kita akan selesaikan dengan cara menggunakan metode AON atau PDM. Namun hal ini untuk distribusi sumber daya dan kurva S tidak saya jelaskan lagi karena sudah dijelaskan caranya sama dengan sebelumnya. Nah, langkah pertama kita membuat hubungan antar aktivitas. Maka kita dapat membuat hubungan tersebut didapatkan dari predesesor dari aktivitas itu masing-masing. Misalnya B dan C sama-sama memiliki predesesor A dan seterusnya. Kemudian dari situ langkah kedua kita buat durasi dari masing-masing aktivitas yang sudah kita buat. A durasinya 5, B5 dan seterusnya sampai aktivitas I. Kemudian langkah ketiga kita lakukan perhitungan earliest event time atau perhitungan maju dengan menjumlahkan ambil yang terbesar. 0 tambah 5, 5 pindahkan, 5 tambah 5, 10, 10 pindahkan, dan seterusnya. Nah, kemudian langkah selanjutnya setelah melakukan perhitungan maju, kita lakukan perhitungan mundur untuk dapat nilai latest event time-nya dengan cara mengurangkan dan ambil yang terkecil. Misalkan kita sudah melakukan perhitungan maju, didapatkan total durasinya 23. 23 dikurangi 3, 20. 20 pindah. 20 kurang 3, 17. Dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian langkah selanjutnya menghitung slack atau total float atau total slack ya. Atau free float ya. Dengan cara yang sama ya. Yang saya sampaikan sebelumnya. Total float adalah latest finish dikurangin earliest finish. 5 dikurang 5, 0, 10 kurang 10, 0 gitu ya. 13 dikurangi 9, 4 pada aktivitas C. Kemudian pada aktivitas F, 17 dikurangi 13, 4 dan seterusnya. Kemudian hitung nilai free float-nya. Free float adalah earliest start J dikurangi dengan earliest finish I. Gitu ya. Misalkan aktivitas C. Aktivitas C, berapa free float-nya? Earliest start J 9 dikurang 9, 0. Atau misalkan aktivitas H. Aktivitas H, latest earliest start-nya adalah 20, dikurangin earliest finish-nya 16. 20 dikurang 16, 4. Nah, kemudian kita menentukan jalur kritis. Jalur kritis terjadi bila nilai earliest event time dan latest event time-nya bernilai sama. Artinya 0.
maka sebenarnya tidak perlu kita hitung total float dan free float-nya. Yang perlu kita hitung adalah nilai earliest event time dan latest event time-nya tidak menilai sama. Pasti ada total float atau free float yang terjadi pada aktivitas yang bukan berada pada jalur kritis. Dari situ dapat kita buat Gantt chart dengan cara yang sama ya, memindahkan nilai-nilai yang ada pada diagram node AON ini ya ke dalam sebuah tabel. Nah, sedangkan untuk distribusi result dan menentukan kurva S, caranya sama dengan langkah sebelumnya di pertemuan 9. Silakan kalian coba cek kembali materi sebelumnya. Nah, untuk tugas kalian silakan dikerjakan case study yang sudah kita bahas ya, dengan metode AON pada durasi dipercepat ya. Silakan tentukan jaringan kerja, jalur kritis, select time, Gantt chart, distribusi sumber daya, dan kurva S dengan menggunakan metode AON. Oke, sekian dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.